Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bangda lagi. Katanya beli kopi dulu Min. Wah, kopi Mimin masih ada dari Saweria yang kemarin. Cuma pas banget cemilannya habis. Jadi Mimin buat beli cemilan aja ya bang. Makasih banyak sudah support Mimin. Semoga abang sekeluarga diberikan kelancaran rezeki dan sehat selalu. Amin. Yuk langsung ke videonya. Sementara Fu Weisan telah menghubungi Lakeya. Lo Feng dan timnya sedang dalam perjalanan kembali ke markas mereka di dalam tempat peristirahatan kapal C9. Kita menyingkirkan 20 penguasa sektor dan satu makhluk undying kali ini. Ada banyak barang. Makhluk undying yang meninggal pasti punya banyak harta karun di dalam cincin dunianya. Matthew, kamu yang bertanggung jawab untuk memeriksa apakah ada barang yang punya jejak roh tersembunyi dari makhluk undying yang melarikan diri. Matthew mengambil 6 cincin dunia dan memeriksa masing-masingnya. Sebenarnya, setiap kali ada barang dari pertempuran yang melibatkan makhluk undying yang melarikan diri, mereka harus memeriksanya. Tidak ada masalah, kata Matthew. Baiklah, kalau begitu mari kita bagi barangnya. Taiwo tertawa. Kali ini, si Gila dan Poison yang bekerja paling keras. Poison bahkan menggunakan ramuan yang berharga. Kalian berdua bisa memilih lebih dulu. Tanpa orang gila, aku tidak akan mampu menghabisi si pemakan daging itu. Madman, kamu boleh pergi dulu. Lo Feng duduk di sofa dan mengangkat gelas anggur dengan santai. Setelah membagi barang-barang, Lo Feng dan yang lainnya membawa kapal C9 kembali ke markas mereka, lalu beristirahat di dalam markas. Semua anggota merenungkan pertempuran itu dan menggunakan pengalaman itu untuk berlatih dan memperkuat diri. Di tempat lain, ada apa dengan Lakeya? Aku sudah kembali ke pangkalan dan dia masih belum menghubungi Yang Mulia Meng Weina. Fu Weisan sangat cemas. Sebagai ras yang tunduk, ras Kyushi secara alami jauh di bawah ras iblis. Bahkan dengan tingkat kekuatan yang sama, ras Kyushi tetap harus sangat menghormati para prajurit ras iblis. Terlebih lagi, Meng Weina berasal dari sebuah kekaisaran dan dia lebih kuat darinya. Meskipun dia benar-benar ingin menghabisi tim manusia, dia tidak berani mengganggunya. Ada panggilan. Fu Weisan tersenyum. Lakeya, aku sudah lama menunggumu. Di antara kekaisaran-kekaisaran di klan iblis, klan 10.000 ular tersembunyi terkenal kejam. Meskipun aku berinteraksi dengan Yang Mulia Meng Weina, memanggilnya secara acak akan membuatnya marah. Oleh karena itu, aku harus memutar otakku sedikit. Baru saja dia setuju untuk menerima panggilanmu. Lakeya berkata, ini nomornya. Fu Weisan sangat gembira memperoleh nomor itu. Aku akan menghubungimu begitu aku berhasil, kata Fu Weisan. Jika Yang Mulia setuju, aku pasti akan ikut, kata Lakeya. Fu Weisan menutup telepon dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, berita yang ku dengar sebelumnya seharusnya benar. Kalau tebakanku benar, maka aku punya jaminan 100% bahwa Yang Mulia akan datang. Kemudian Fu Weisan menelepon. Yang Mulia Meng Weina, aku dari ras Kyushi. Namaku Fu Weisan. Aku yakin Lakeya telah memperkenalkan diriku. Apakah kamu ingin aku datang membantumu menghabisi manusia? Sebuah suara berat terdengar. Ya, kata Fu Weisan. Banyak sekali prajurit yang gugur dalam perang di wilayah luar. Apakah kita harus membalas dendam untuk setiap prajurit? Suara berat itu agak marah. Bicaralah, katakan padaku alasanmu. Tim manusia itu memiliki seorang makhluk undying dan 9 penguasa sektor. 2 dari 9 orang itu memiliki kekuatan yang mirip dengan makhluk undying biasa. Fu Weisan menjelaskan. Ceritakan padaku tentang kedua penguasa sektor itu, suara berat itu memerintahkan.
Di antara kedua manusia ini, salah satunya adalah seorang ahli kimia. Dia telah memelihara makhluk hidup penguasa sektor, menggunakan ramuannya untuk membuatnya memiliki kekuatan undying. Yang satunya lagi adalah seorang master mental yang menggunakan persenjataan Nansen. Dia benar-benar dapat melepaskan bentuk ke-9 yang cocok untuk melawan makhluk undying. Dia melukai kita dengan parah, kata Fu Weisan. Sangat bagus, suara berat itu terdengar bersemangat. Fu Weisan dari klan QC, mulai sekarang kamu telah menjadi temanku. Aku dengar dari Lakeya bahwa kamu dapat menentukan lokasi mereka. Suara berat itu bertanya. Fu Weisan menjelaskan secara rinci tentang jebakannya yang dijamin aman. Setelah semuanya, dia berkata lagi, bahkan sekarang aku bisa merasakan lokasi mereka dengan sangat jelas. Di dalam pecahan yang gelap, Fu Weisan duduk bersila. Ia menggunakan cakarnya untuk menggaruk bebatuan di bawahnya sambil meraung. Klan 10.000 ular tersembunyi itu kejam namun berhati-hati. Rumor itu memang benar. Sepertinya kita hanya bisa menunggu. Aku yakin tim manusia itu akan segera meninggalkan sarangnya. Secara keseluruhan, bakat manusia lebih lemah dibandingkan dengan bakat iblis. Oleh karena itu, sangat jarang bagi penguasa sektor manusia untuk memiliki kekuatan seperti undying. Dan jumlahnya sangat sedikit, sehingga di antara seluruh 26 camp di medan perang ke-7, orang dapat dengan mudah menghitungnya dengan satu tangan. Dan musuh mereka, ras iblis, memiliki hadiah khusus bagi para prajurit mereka ketika mereka menghabisi para jenius manusia. Oleh karena itu, Meng Weina sebagai seorang undying yang relatif normal dalam klan dengan tidak banyak sumber daya akan sangat gembira dengan hadiah menghabisi 2 manusia jenius. Mereka bersatu dan menunggu tim penguasa sektor manusia keluar. Begitu tim manusia meninggalkan markas, mereka dapat bergerak. Sudah 8 hari, mengapa mereka tidak keluar? Fu Weisan, apakah kamu yakin barangmu tidak ditemukan? Mereka mungkin sengaja meninggalkannya di sana. Tenang saja, itu pasti tidak akan ditemukan. Barangku disembunyikan di dalam celah senjata, kecuali mereka menghancurkan senjatanya. Tim undying itu bagikan pemburu yang dengan sabar menunggu kesempatan tiba. Di dalam markas tim Lo Feng, kita sudah beristirahat selama 15 hari kali ini, 5 hari lebih lama dari sebelumnya. Aku yakin semua orang sudah beristirahat dengan baik. Taiwo tersenyum. Semua anggota bangkit berdiri. Setelah beristirahat sekian lama, mereka siap bertempur. Sudah setengah tahun, aku sudah cukup memahami perang di wilayah luar, pikir Lo Feng. Haruskah aku mengikuti tim ini lebih lama? Mengumpulkan poin bersama mereka terlalu lambat. Jika aku pergi sendiri, aku benar-benar bisa memburu beberapa undying yang lebih kuat. Namun sebelum 1 miliar poin terkumpul, aku tidak bebas dan harus mengikuti aturan. Semua anggota dengan cepat mengikuti jalur dan terbang keluar angkasa. Setelah itu, mereka mengambil kapal C9 mereka dan sekali lagi memulai perjalanan. Tim penguasa sektor manusia telah berangkat, teriak Fu Weisan. Mereka baru saja pergi. Mungkin butuh waktu sehari untuk benar-benar jauh dari wilayah manusia. Jika kita berangkat sekarang dan terbang ke arah mereka, kita masih butuh waktu 2 hari untuk bertemu mereka. Berangkat sekarang tidak akan terlalu cepat. Baiklah, ayo kita berangkat. Si lelaki berkepala ular berdiri, di sampingnya si perempuan berkepala naga, dan si perempuan berkepala tikus berdiri bersamaan. Ketiganya tampak seperti terbuat dari logam paduan, agak mirip dengan pelindung perak cair yang digunakan Lo Feng saat itu, sama sekali tidak seperti bentuk kehidupan nyata. Kelima siluet itu terbang keluar dari jalur gelap dan menuju ke angkasa. Pria berkepala ular yang memimpin melambaikan tangannya, dan sebuah kapal hidup muncul. Aku benar-benar iri padamu. Pria berkepala ular itu menatap Fu Weisan dan Lakeya. Meskipun tubuh kalian kecil, kalian dapat dengan mudah menaiki kapal apapun. Ras iblis kita, terutama yang kuat, merasakan sangat sulit untuk menaiki kapal. Pria berkepala naga itu mengangguk. Untuk menyimpan tubuhku, bukan hanya ukuran kapalnya saja, bahkan pintu kabinnya pun harus besar. Kalau tidak, aku akan terjebak dan tidak bisa keluar.
Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Di dalam ruang kendali kapal hidup, ketiga boneka iblis duduk di kursi paduan. Yang mulia Meng Wena, sekitar 3 menit lagi, kita akan bertemu dengan kapal itu. Fu Weishan berkata dengan hormat menggunakan bahasa ras iblis. Tim penguasa sektor manusia memiliki perangkat pemindai yang buruk, bahkan tidak dapat menandingi yang aku gunakan. Apalagi yang mulia, mereka pasti tidak akan dapat mendeteksi kita. Kepala Meng Wena mengangguk dan tertawa. Bagus sekali kalau mereka menemukan kita sudah terlambat untuk melarikan diri. Meng Wena menatap kedua bawahannya. Long Tu, nanti kamu dan kedua ras Ciushi akan segera berpisah dan mengepung mereka. Apapun yang terjadi, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Dipahami? Iblis berkepala naga dan iblis berkepala tikus menjawab. Mereka hanya mengikuti karena Meng Wena lebih kuat dari mereka. Namun mereka tidak perlu terlalu hormat. Bagaimanapun juga, mereka adalah anggota ras iblis juga. Dalam hal status, Long Tu tidak lebih rendah dari Meng Wena. Fu Weishan, Lakeya, aku akan membiarkanmu menghancurkan kapal mereka, perintah Meng Wena. Fu Weishan dan Lakeya menanggapi dengan hormat. Mata Meng Wena berbinar penuh kegembiraan. Sekitar 10 juta kilometer dari kapal hidup tersebut, sebuah kapal C9 terbang. Di dalam tempat peristirahatannya, kelompok itu tertawa dan mengobrol. Namun Lo Feng duduk di sudut sofanya. Ada 3 boneka ras iblis, 2 makhluk andaing dari ras Ciushi. Jauh ketika kapal lainnya berada 1 miliar kilometer jauhnya, perangkat pemindaiannya telah mendeteksi mereka. Sepertinya target mereka adalah tim kita. Melihat arah yang mereka tuju, itu menuju ke arah kita. Makhluk andaing yang melarikan diri tadi ternyata berani kembali. Sepertinya dia punya semacam jaminan dan telah membawa bantuan yang kuat. Lo Feng menyimpitkan matanya. 3 tubuh boneka iblis. Biasanya mereka memiliki tubuh manusia dan kepala iblis. Bahkan dalam mimpi mereka ingin berada di atas kita. Melihat betapa hormatnya kedua makhluk andaing Ciushi, ketiga iblis itu juga seharusnya makhluk andaing. Total 5 makhluk andaing. Tidak heran mereka begitu percaya diri, pikir Lo Feng. Hanya mengandalkan Kapten Taiwo dan Poison beserta yang lainnya, mereka pasti tidak akan mampu menghadapinya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku belum sempat menghabisi makhluk andaing sejak datang ke perang wilayah luar. Terakhir kali Poison menghabisi makhluk andaing ras Ciushi, dan itu hanya makhluk andaing biasa. Karena bantuanku, aku mendapat 10 juta poin kontribusi, tetapi Poison mendapatkan 90 juta poin. Dengan total 100 juta poin, Lo Feng berpikir, seorang makhluk andaing yang lebih kuat mungkin seharusnya punya lebih banyak poin. Menghabisi seorang penguasa sektor saja setidaknya akan memberikan 100.000 poin dan maksimal 10 juta poin. Lo Feng sudah mengetahui hal ini sejak lama. Dan menghabisi makhluk andaing saja minimalnya 100 juta dan maksimal 1 kuadriliun. Itu harus menghabisi puncak andaing kaisar. Berita 1 kuadriliun poin telah lama tersebar di seluruh perkemahan. Selama seseorang dapat menghabisi kaisar tingkat puncak, seseorang akan mendapatkan jumlah poin yang mengejutkan. Namun, itu adalah kaisar tingkat puncak. Itu berarti setidaknya level kaisar roh fantasi atau kaisar haus darah, makhluk andaing yang terkenal di alam semesta. Menghabisi level pejabat sebagian besar memerlukan kekuatan level kaisar. Menghabisi kaisar tingkat puncak itu sangat sulit. Mengalahkan itu mudah, menangkap itu sulit, dan menghabisi adalah yang tersulit. Adapun kota 10 triliun poin Lo Feng, dia mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Namun kota dasar militer sebesar 1 miliar sangatlah mudah. 5 makhluk andaing. Aku ingin tahu apakah itu cukup untuk mengumpulkan 1 miliar poin. Lo Feng berpikir, semoga saja semuanya bernilai 100 juta poin masing-masing. Peringatan, kami telah menemukan. Kapal itu tiba-tiba berbunyi dengan alarm yang memekakan telinga. Para anggota yang awalnya santai tiba-tiba berdiri. Baju sirah terlihat di mana-mana saat mereka mengacungkan senjata mereka. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam kapal. Semua orang di dalam merasakan gelombang kejut setelah tempat peristirahatan itu berterbangan dengan liar. Di luar angkasa,
Taiwo dan yang lainnya berdiri di sana, memandangi dua makhluk andaing bersisik di kejauhan. Kamu benar-benar berani datang. Poison menatap tajam ke arah Fu Weishan yang jauh. Tentu saja, dia menggunakan suara yang menusuk telinga untuk berbicara dalam bahasa manusia. Fu Weishan tersenyum. Manusia tercela, kalian membuatku menghancurkan 10% jiwaku. Kali ini kalian semua akan mati. Dari kejauhan, dua energi yang sangat kuat menyapu mereka. Hal itu membuat Taiwo, Poison, dan yang lainnya yang awalnya percaya diri berubah ekspresi saat mereka menoleh. Dua makhluk besar telah muncul. Satu adalah naga bertanduk tunggal yang ditutupi sisik dan yang lainnya sepenuhnya ditutupi duri tajam dengan selaput yang menutupi leher dengan kepala tikus di atasnya. Tim Lo Feng semuanya menjadi pucat pasi. Namun tatapan Lo Feng tertuju pada boneka iblis berkepala ular di kejauhan. Mata Taiwo dipenuhi keputusasaan saat dia berkata, "Ini adalah balas dendam dari makhluk undying. Dia sudah melihat kekuatan kita, jadi dia pasti punya cukup banyak cadangan. Kita tidak punya banyak harapan. Saat aku memberi perintah, saat ada kesempatan, semua orang akan bubar dan melarikan diri. Kita bersepuluh orang dengan sedikit keberuntungan. Beberapa masih bisa bertahan hidup. Semua orang kerahkan seluruh kemampuan kalian. Mari kita pertaruhkan semuanya." Matt Wu menggertakkan giginya. "Kita setidaknya harus menyeret salah satu dari mereka bersama kita." Mata Poison berbinar karena kegilaan. Pada saat ini, siluet lain terbang dari belakang. Itu adalah boneka kepala ular. Adegan itu membuat semua orang bergidik. Ya ampun, ada lawan yang lebih kuat. Boneka kepala ular itu tersenyum saat tatapannya tertuju pada Lo Feng dan Poison. Fu Weishan telah lama menunjukkan kepadanya gambar mereka berdua. Oleh karena itu, dia sangat jelas dan tidak akan peduli dengan manusia lainnya. Boneka kepala ular itu berbicara dengan bahasa manusia yang penuh gairah. "Selamat mati di bawahku, di tangan Meng Weina. Merupakan kehormatan bagimu untuk melihat wujud asliku." Boneka itu menghilang, dan ular gunung yang agung muncul di angkasa. Ular itu memiliki ketebalan sekitar 200 meter dan panjang 12 kilometer. Ular ini jauh lebih tinggi daripada ular puncak manapun di bumi. Ular itu berwarna hijau seluruhnya, dengan sisik di seluruh uratnya. Ia memiliki 6 sayap yang terbuat dari otot, dan hanya memiliki satu mata yang berwarna hitam kelam. 5 orang undying. Mata Taiwo dipenuhi dengan keputusasaan. Yang ini jauh lebih kuat dari keempat itu. Poison menatap dan menggertakkan giginya. Ini benar-benar sudah berakhir. Berikan yang terbaik, saudara-saudari. Kita telah hidup selama ribuan tahun. Kita telah lama mengantisipasi hari kita akan mati. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Dulu waktu saudara ketujuh meninggal, aku sempat membayangkan hari di mana aku juga akan meninggal, dan hari itu akhirnya akan tiba. Meng Weina berdiri di atas sambil memerintahkan, "Serahkan 2 manusia itu padaku. Kalian semua bisa menyelesaikan sisanya." Seketika, 5 undying melepaskan domain hukum mereka, berkedip dari segala arah. Beberapa tampak dingin, sementara yang lain tertawa terbahak-bahak. Kedua belah pihak bergerak seketika. Namun pada saat ini, energi yang sangat kuat menyelimuti area tersebut dari sisi manusia, bahkan membuat Taiwo dan yang lainnya langsung berbalik. Bahkan Meng Weina dan yang lainnya yang bergegas mendekat terkejut saat merasakan aliran kekuatan tersebut. Baik itu manusia, ras Ciushi atau iblis, sulit untuk mempercayai pemandangan ini. Suatu bentuk kehidupan tanaman yang menyerupai tumbuhan air besar melayang di hadapan Lo Feng. "Mekar," gumam Lo Feng dengan pelan, hampir seperti tanaman kecil yang tumbuh menjadi monster besar. Tanaman emas ini meluas dengan cepat ke segala arah. Setiap tanaman merambat pemakan bintang tumbuh semakin tebal. Daun-daun tajam yang tak terhitung jumlahnya mencuat seperti gigi, dan dalam sekejap ia telah menjadi hampir seperti benda langit yang besar. Setiap tanaman mencapai lebih dari 100.000 kilometer. Tanaman merambat utama memiliki daun yang tak terhitung jumlahnya, yang digunakan untuk membungkus dan menelan. Taiwo dan anggota tim manusia lainnya benar-benar tercengang.
Energi abadi yang mengerikan ini membuat mereka merinding. Ini adalah tanaman Undying. Mata Fu Zetian dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin ada tanaman Undying? Setiap bentuk kehidupan tanaman sangat sulit untuk dipelihara. Bahkan yang paling rendah pun memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mereka membutuhkan harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin seseorang di bintang yang hancur memiliki tanaman Undying? Ini masalah besar. Dia melihat ke sekeliling pada dedaunan yang tak terhitung jumlahnya, yang tampak seperti gigi di sekelilingnya. Naga bertanduk satu dengan iblis tikus berduri semuanya putus asa. Tubuh mereka memiliki panjang 8 km dan 5 km. Dibandingkan dengan manusia dan klan serangga, mereka sangat besar. Namun dibandingkan dengan bentuk kehidupan tumbuhan, mereka sangat kecil. Meng Weina melihat sekeliling saat sejumlah besar daun emas besar mengelilinginya. Dia siap untuk bertahan kapan saja, tetapi dia tahu tentang tanaman pemakan bintang di depannya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki keyakinan untuk melarikan diri. Ini adalah bentuk kehidupan tanaman ofensif yang paling kokoh. Saat seseorang terperangkap olehnya, bahkan makhluk Undying tingkat pejabat tidak akan dapat melarikan diri dengan cepat, apalagi aku. Taiwo dan manusia lainnya semuanya menatap Lo Feng. Kelima makhluk Undying lainnya semua melihat melalui celah daun besar itu. Mereka juga tahu bahwa tanaman pemakan bintang ini berasal dari manusia berbaju besi hitam itu. Lo Feng hanya memuji dengan lembut. Tanaman pemakan bintang yang mekar sempurna sungguhlah cantik. Mati karena tanaman pemakan bintang adalah kehormatan bagimu, kata Lo Feng. Naga bertanduk tunggal, iblis tikus, dan dua makhluk ras Ciusi semuanya melolong saat mereka berjuang mati-matian dan melepaskan energi abadi mereka. Sejumlah besar daun emas yang sebelumnya tidak menyerang tiba-tiba berubah menjadi seperti tanaman pemakan manusia dan menyerbu mereka. Mereka terperangkap sepenuhnya di dalam daun emas saat mereka berjuang mati-matian. Tulang mereka patah dan otot mereka terkoyak. Tubuh mereka hancur total. Dua makhluk Undying memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri dalam keputusasaan. Mereka hanya berhasil merusak beberapa daun emas. Jika tidak ada 5 makhluk Undying, aku bahkan tidak akan repot-repot menggunakan tanaman pemakan bintang. Menggunakannya sungguh berlebihan. Lo Feng melihat pemandangan itu dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Orang harus tahu bahwa tanaman pemakan bintang Undying dianggap sebagai level jenderal puncak. Setelah mempertimbangkan beberapa kemampuan penguatan, bahkan makhluk Undying pejabat tidak akan dapat melarikan diri dengan cepat. Lo Feng, keempat makhluk Undying telah terbunuh. Kamu menerima 400 juta poin kontribusi. Suara babata bergema di benak Lo Feng. Lo Feng tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Targetnya adalah 1 miliar poin kontribusi. Ia harus mencapai kota itu sebelum memenuhi persyaratan dan membebaskan dirinya. Iblis Meng Weina ini, dia pasti pemimpinnya. Dia tampak jauh lebih kuat. Tanaman pemakan bintangku tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat. Keempat lainnya hanya memberiku 100 juta poin masing-masing. Orang ini seharusnya lebih berharga. Lo Feng melirik. Sejumlah besar daun emas didorong ke samping. Melawan daun-daun emas yang menyelimuti dari segala arah, Meng Weina berjuang mati-matian untuk mempertahankan diri. Setiap kali ekor ularnya mencambuk, ia akan dipenuhi dengan hukum ruang yang menghantam daun-daun di sekitarnya, bahkan menghancurkan sebagiannya. Dia sangat khawatir. Satu matanya berkilau karena kegilaan. Tidak ada harapan lain. Aku hanya bisa meminta bantuan dan berharap sekutu di dekat sini segera datang. Aku harus bertahan sampai mereka tiba di sini. Sinyal bahaya. Ada penguasa sektor manusia dengan tanaman pemakan bintang Undying. Saat Meng Weina berjuang melawan tanaman itu, ia terus-menerus mengirimkan sinyal bahaya. Mirip dengan manusia. Ketika para prajurit klan iblis mengirimkan sinyal bahaya, sinyal itu akan segera dikirim melalui sistem komunikasi ke area sekitar 10 miliar kilometer kepada sekutu mereka. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kelompok di antara ras iblis. Tanaman pemakan bintang Undying pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Untuk seorang penguasa sektor manusia,
yang memiliki tanaman pemakan bintang undying. Sepertinya latar belakangnya pasti sangat besar. Menghabisinya seharusnya memiliki hadiah ekstra. Sayang sekali, kamu harus sangat kuat untuk melakukannya. Aku tidak akan pergi hanya untuk bunuh diri. Sejumlah besar prajurit di klan iblis semuanya menerima berita itu dan hanya mengejeknya. Namun, masih ada 7 tim yang bergegas ke daerah itu. Di luar angkasa, di dalam tanaman pemakan bintang, Meng Weina yang panjangnya lebih dari 10 km berjuang keras untuk melepaskan diri. Lo Feng menatapnya selama 5 detik dan mengerutkan kening. Ini masalah. Tanaman pemakan bintang undyingku hanya memiliki 100 tanaman merambat, dan itu hanya sekuat jenderal tingkat puncak. Aku tidak dapat menghabisnya dalam waktu singkat. Aku butuh waktu cukup lama untuk menghancurkannya sampai mati. Dia pasti sudah meminta bantuan. Begitu waktu berlalu, para prajurit ras iblis di dekatnya akan menyerbu. Meskipun peluang mereka cukup berani untuk menghadapi tanaman pemakan bintang sangat rendah, aku tidak bisa mengambil risiko. Lo Feng langsung membuat keputusannya. Dengan menggunakan persenjataan Nansen, akan sulit bagiku untuk menghabisi iblis undying jenderal tingkat puncak. Aku akan menggunakan baju sirah prajurit, pikir Lo Feng. Sebuah armor hitam langsung membentang di sekelilingnya dan membentuk helmnya bersama dengan armor lengkap. Sebuah bilah pisau berwarna perak dengan tepi berwarna merah darah muncul di tangan kanannya. Di sebelah kirinya ada perisai perak bermata 6. Mata Lo Feng berbinar dingin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menyerbu ke arah Meng Weina. Taiwo dan yang lainnya baru saja terbangun dari keterkejutan melihat tanaman pemakan bintang. Mereka bahkan lebih terkejut lagi saat melihat Lo Feng berubah wujud menjadi seorang petarung dengan perisai dan pedang. Seorang penguasa sektor yang mampu menggunakan persenjataan Nansen hingga tingkat itu. Dia sebenarnya seorang petarung. Mata Poison membelalak lebar. Taiwo berkomunikasi dengan serius. Dia sangat kuat. Kecepatan sesaatnya tadi bahkan lebih cepat dari kecepatan penuhku. Semua anggota menjadi terkejut. Tanaman pemakan bintang, gunakan daunmu untuk melilit. Aku tidak ingin kapten melihat pertarunganku dengannya. Baik tuan, tanaman itu mengirimkan sebuah pikiran kembali. Seketika, daun emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan sepenuhnya menghalangi kapten dan yang lainnya untuk menonton. Lo Feng berubah menjadi bayangan hitam dan langsung mencapai Meng Weina. Meng Weina merasa senang. Jika kamu tidak memiliki tanaman ini, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tandinganku? Namun sekarang kamu benar-benar datang kepadaku. Aura esnya yang mengerikan meluas ke seluruh tubuhnya, dan sejumlah besar tetesan air bergerak, terkadang membeku dan terkadang mengalir. Lo Feng menggunakan proyeksi dunianya dan ruang di sekitarnya langsung berubah menjadi padang rumput luas yang tak berujung. Bahkan domain hukum Meng Weina langsung hancur karena tekanan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga dalam bahasa ras iblis. Betapa kuatnya dunia internal ini hingga memiliki proyeksi dunia seperti itu. Dulu, ketika dunia internal Lo Feng berdiameter 60 juta kilometer, ia sudah mampu menekan domain hukum. Kini ia dapat menghancurkannya. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Lo Feng bergerak secepat kilat. Sebuah pedang menyambar dan menebas sejauh lebih dari 10.000 km, membelah ruang menjadi 2. Meng Weina mempertahankan posisi mulutnya yang terbuka seperti orang gila, namun matanya dipenuhi rasa takut. Setelah itu, kepalanya teriris tepat di tengah dan seluruh tubuhnya terbelah 2. Lo Feng menggoyangkan bilah pedangnya dan menatap Meng Weina yang terbelah menjadi 2. Kamu seharusnya merasa terhormat karena terbunuh oleh pedangku. Bersamaan dengan itu, daun emas yang tak terhitung jumlahnya melilit dan langsung menempel pada 2 bagian tubuhnya. Meskipun dia terbelah 2, dia masih belum mati. Namun satu-satunya hal adalah saat itu, potongan-potongan tubuhnya terlilit oleh daun emas yang tak terhitung jumlahnya. Dengan gigi yang tak terhitung jumlahnya seperti pisau yang menggerogoti, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam sekejap mata, Meng Weina ditelan oleh daun emas.
Dengan menggunakan baju sirah prajurit, kekuatanku hampir setara dengan kekuatan seorang andaing pejabat. Tetapi tingkat pemahaman hukumku sudah lebih lama mencapai tingkat pejabat, Lo Feng mendesah. Proyeksi duniaku benar-benar bisa menekannya. Membelahnya menjadi dua adalah hal yang wajar. Melihat petarung seperti Lo Feng, anggota tim lainnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Kita bicara nanti saja. Iblis andaing ini pasti meminta bantuan. Kita harus pergi, kata Lo Feng. Baiklah, ayo pergi. Taiwo akhirnya tenang. Anggota lainnya hanya dapat menahan keterkejutan dan pertanyaan mereka, lalu segera terbang cepat ke dalam pesawat kelas C9. Oke guys, sampai sini saja. Maaf ini hujan hari ini. Jadi ya malam, pokoknya begitu teman-teman. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Bahkan sampai sekarang masih hujan guys.